membaca itu sebenarnya. Ini kan profesional kan sepak bola. Iya. Pintar membaca itu gitu. Oh, justru itu menurut pengamatan Bapak ya? Saya udah ingatkan itu. Oke. Kalau PSMS nggak berubah, tinggal nama aja nanti. Oke, halo dengan ngasih Kambal 2 TV. Kali ini bertemu dengan Pak Benny Tomasoa. Kami di mobil. Per AC kami biar kalian tahu. Pak Benny, Pak Tomasoa. Tomasoa tuh Batak kah atau suku apa sebenarnya, Pak? Tomasoa itu Ambon, Pak. Ambon, Semat saya lahir tuh di Medan. Jadi orang tua dulu tugas sini kan, militer. Akhirnya jadilah saya anak Medan lah jadinya gitu. Oh, seperti itu. Wih, radio mana nih, Pak? Oke. Akhirnya Pak, tapi bisnis ada di mana Pak tadi? Ya saya selepas dari main bola, main bola. Saya kan di PSMS ini, di PSMS remaja, junior, sempat senior sebentar kan. Terus saya kerja di kantor pos Medan. Setelah itu saya keluar. Ya saya mungkin berusaha sampailah usaha saya sampai di daerah Kalimantan. Jauh ya. Jadi keluarga dibawa nggak Pak? Enggak, keluarga masih di Medan. Masih di sini ya. Adik juga adik paling besar laki-laki Pak ya? Yang paling besar perempuan. Di mana kuliah? Udah tamat ya. Tamat ya, bisnis juga kayak saya. Wah, kerja sama juga gitu Pak? Iya, dia bisnis lain lah. Dia bisnis lain, nggak mau kerja dia. Lebih enak gitu Pak ya? Iya, ikut papinya dia. Iya. Jadi kalau adik-adikan yang jadi pemain sepak bola ada nggak kira-kira Pak? Enggak, anak saya paling kecil baru tamat SMA dia, tapi dia ya fanatik PSMS benar, tapi dia nggak suka sepak bola. Saya suka tapi nggak saya arahkan dia main sepak bola, sekolah aja gitu. Siap. Tadi Pak waktu halal bihalal dan sambil menyanyikan lagu Happy Birthday buat PSMS yang ke-73, Bapak tadi speech kata sambutan. Ya. Tapi kata sambutan Bapak tadi agak ironis sih Pak. Bilang kalau PSMS-nya gini-gini aja, kita nggak buat pembenahan, akhirnya PSMS nanti makin lama makin down dan mungkin hilang. Memang ada rasa khawatir seperti itu sebagai bisa dikatakan pencinta sepak bola dan pemain sepak bola juga atau gimana kira-kira Pak? Ya saya pikir kan, saya berkata begitu kan karena kan saya sebetulnya kok darahnya hijau kan. Saya dibesarkan di PSMS. Iya Pak. Saya pernah jadi pemain bola PSMS, pernah jadi pengurus PSMS, pernah jadi manajer PSMS kan gitu. Jadi sebenarnya cinta saya itu masih ke situ. Walaupun saya punya klub sendiri, tapi cinta saya masih PSMS. Saya khawatir aja karena udah ketinggalan jauh kita ini sama teman-teman daerah lain, Pak. Nah, makanya saya ingatkan juga kalau PSMS ini tidak dikelola dengan baik dan benar secara profesional, PSMS ini tinggal kenangan aja nanti. Tinggal nama besarnya aja. Tinggal nama besar saja. Ya kalau Bapak melihat apa yang harus dilakukan sebenarnya Pak? Bapak juga punya klub. Kemudian agak bangga sedikit kalau Bapak ada logo-logo sponsor juga Pak. Jadi gini ya, artinya gini, saya berharap siapapun di situ manajemen ini dikelola dengan baik dan benar. Kita contoh Persib Bandung, Persebaya, PSIS. Jangan kayak sekarang mau kompetisi baru cari uang, repot. Kalau saya lihat, mohon maaf ya, saya lihat sponsor PSMS itu kan plafonnya plat merah semua. Bang Sumut. Nah, jadi kalau sumpah main nanti ya gimana dengan Pak Gubernur Pak Edi ini, ya kan susah juga nanti. Peninggalnya Pak Edi kalau nggak ada Pak Edi kan susah juga. Jadi harusnya dikelola profesional lah. Oke. Tapi dengan adanya misalnya Pak Mulyadi, kemudian juga kemarin prestasi PSMS juga peringkat 1 walaupun berhenti liganya, itu menurut Bapak sudah mengarah ke sana kah PSMS untuk profesionalisme tadi? Ya sebenarnya harus mengarah ke sana gitu loh. Kasihan juga Pak Mulyadi kan seorang birokrasi kan, masih terbatas kan gitu. Terbatas dari pimpinannya gitu. Jadi yang sebetulnya ya menurut saya sebaiknya PSMS itu dikelola profesional lah. Siapapun boleh, birokrasi juga boleh, orang profesional juga boleh, tapi dikelola secara manajemen. Gitu. Manajemen lah. Siap. Tapi kedepannya Bapak juga tadi kan pernah ngomong tadi waktu kita di meja tadi Pak tentang PSMS dari perkebunan ada gala karya segala macam. Saya mau nanya Pak, apakah PSMS klub Indonesia ini belum bisa kita untuk Liga 2 belum bisa profesional kah atau gimana Pak? Memang perlu bantu misalnya. Oke, tadi kan PTPN nanti bekerja di PTPN selepas main bola gitu. Apakah memang masih seperti itu di Indonesia nih sepak bola yang menurut Bapak? Atau sudah bisa profesional sebenarnya seperti Eropa? Sebetulnya sekarang udah nggak seperti itu lagi Pak. Iya benar. Udah profesional.
Ya. Jadi pemain dengan dua pilihan mau jadi pemain profesional atau mau pekerja. Kalau pekerja kan pasti terbatas ya kan. Kalau profesional kan kemana aja bisa. Gitu. Oke. Justru menurut Bapak ya memang saatnya lah klub-klub Indonesia ini profesional, nggak ada lagi cerita yang zaman-zaman dulu lagi dimainin kontrak yang serius, total dia bermain di klub itu gitu Pak ya? Harus gitu. Ya. Jadi sekarang ini kan sepak bola ini saya berani bilang sepak bola itu jadi industri kalau dikelola baik dan benar secara profesional gitu. Di Indonesia pun Bapak percaya itu bisa? Percaya. Karena kita lihat aja klub-klub Liga 1. Menghabiskan uang bukan tanggung-tanggung. Betul. Tuh, di atas 50 miliar semua. Miliar semua. Rans TV kalau nggak salah katanya 80 miliar tapi walaupun agak jeblok lah dia. Gitu kan. Nah, jadi nggak tanggung-tanggung. Jadi kan itu industri itu. Kalau nggak mana mungkin orang mau bakar uang gitu aja kan. Betul. Tentu kan ada sesuatunya. Ya kita klub yang kecil-kecil aja kita bisa kelola sedikit-sedikit, dapat sedikit-sedikit sesuai dengan kapasitas klubnya lah. Karena levelnya Liga 3 kan. Iya. Nah, jadi ya saya pikir bisa kalau mau. Apalagi PSMS punya brand, punya nama besar. Harusnya kok dikelola lebih baik, bisa lebih bagus kan gitu. Ya, pertanyaan sedikit Pak, agak nyeleneh sih. Bapak membuat klub di Liga 3, apakah mungkin itu juga kekecewaan dengan PSMS saat yang sedang berjalan ini atau gimana kira-kira? Enggak. Saya membuktikan karena saya pernah mau maju jadi ketua Pasprov, kan? Saya gagal, saya buat klub karena saya memang membina sepak bola. Saya dorong sepak bola, Pak. Ya. Kadang-kadang terus terang aja. Ngurus sepak bola ini anak saya juga komplain kadang-kadang. Untuk anak-anak pemain bola ada, untuk kami enggak gitu. tapi itu saya rasa satu bagian tantangan buat saya gitu. Saya pikir hidup saya bilang sama saya, papi bisa gini tuh dari sepak bola. Nah, sekarang papi mau gini, papi mau bagi waktu papi. Walaupun kita enggak banyak uang tapi papi sedikit mau ngurus bola lah gitu. Untuk yang muda-muda. Betul. Bahkan sudah ada komplain keluarga ya? Iya. Pastilah. Ya uang pribadi juga. Iya, udah pastilah. Kalau untuk Liga 3 kemarin Pak, berapa sih yang dihabiskan budgeting untuk klub kita Pak? Ya lumayan lah Pak. Kita kan kontrak pemain itu kan. Pemain kan kita bayar. Salah satunya siapa? Agung ya? Agung ada. Ya, siapa lagi semalam kita kompetisi nggak jadi. Iya. Saya bawa anak-anak tur ke Jakarta. Ya, kita ada 3 minggu di Jakarta. Kita tur lawan tadi ya. Ini lebih kecewaan karena saya sebagai pemain sepak bola tiba-tiba kompetisi nggak jadi kan sedikit asa kekecewaan. Supaya jangan kecewa saya bawa gitu mereka. Dan pemain gimana kira-kira ketika bagus. Bapak bawa itu? Kita main sama Persija muda di salah satu. PPLP kita sikat 5-2. Terus apa namanya Pila 2000 kita hantam 4-2. Itu padahal bilang bisa di Pila 2000 tuh banyak bilang pemain top dari situ semua nih. Ya, sebetulnya Pak saya mau kasih tahu anak Medan ini nggak pernah kehabisan pemain, nggak usah takut gitu. Saya aja nggak nyangka anak-anak ini, saya semangat karena anak-anak ini luar biasa spiritnya gitu. Dan talentanya bagus-bagus. Saya udah bilang sama anak-anak ini, kalian akan saya kasih ke klub yang mau saya kasih supaya kalian jadi pemain, bukan mesti di klub saya. Saya bukan mau target mau naik Liga 2, enggak. Saya yang penting pembinaan bagus, mereka jadi pemain. Itu satu kepuasan bagi saya. Bukan mau juara. Juara itu kan nanti nyusul, bonusnya itu. Bonusnya. Tuh. Gitu. Pelita Medan Soccer. Sorry. Pelita Medan Soccer ini tahun berapa sih Pak berdirinya? Ini kan klub ini sudah lama nih, tahun 2017 itu saya akuisisi, tahun 2022. Saya akuisisi, saya kasih nama Pelita Medan Soccer. Nah nanti ke depan ini namanya berubah lagi menjadi Pelita Medan aja. Pelita Medan saja. Iya. Jadi mempelitai Medan, mencari Medan. Pelita Medan FC lah gitu namanya. Terus, itu apakah nanti akan ada akademinya kira-kira atau bagaimana? Akademi sudah berjalan sekarang. Jadi regenerasi sudah ada. Jadi sekarang pemain muda kelahiran 2009 sudah kita siapkan untuk nanti naik menjenjang dia. Oke. Banyak uang habis di situ Pak? Ya lumayan lah. Ya sedikit-sedikit apa yang saya dapat dari sini ya saya kembalikanlah sedikit karena saya dari awal dari sini gitu. Dari sepak bola. Lebih awalnya karena kecintaan tadi Pak ya? Iya karena cinta. Terus Pak, kira-kira sedikit Bapak juga pernah menjadi bagian dari PSMS Medan selaku manajerial bisa dikatakan Pak. Kesulitan apa sih Pak ketika sosok atau orang lah mencoba mengelola PSMS Medan ini, apa kendala sebenarnya Pak? Kalau menurut Bapak atau memang fine aja nggak ada kendala sebenarnya gitu? Sebetulnya kalau kita kompak dan solid, semua bisa. Ya sebetulnya kadang-kadang ya mohon maaf teman kita namanya duduk satu meja tapi kita nggak solid gitu. Nah sebetulnya kuncinya satu, kalau kita orang olahraga sportif ya kita sportif ya kita saling support lah, jangan saling menjegal gitu.
Dan itu masih Bapak temukan ketika bagian dari pasti, manajemen? pasti. Iya. Jadi kalau untuk sebenarnya gini Pak, PSMS itu harus bagaimana menurut Bapak untuk lebih profesional sendiri? Masukan lah ini Pak, sebagai Bapak juga mantan pengurus. Ya manajerial aja. Kan ini macam membangun suatu kantor, usaha, PT. Usaha. Ada direkturnya, ada orang-orang tertentunya, ada progresnya, apa mau dibuat, harus seperti itu. Oke. Nggak bisa tidak beraturan kan gitu. Itu harusnya pokoknya manajemennya aja sebetulnya. Manajemennya saja. Iya, dibenahi manajemen yang kelola. Kan banyak orang-orang potensi di Medan ini yang pintar, yang punya potensi marketing, yang punya potensi dan sebagainya gitu loh. Oh, seperti itu sebenarnya. Sebenarnya simpel-simpel aja Pak, asal bersatu Pak ya. Asal bersatu, kompak gitu loh. Iya. Karena kayak Bapak sampaikan juga kita ngobrol di meja tadi, sebenarnya kita sponsor juga banyak sebenarnya gitu Pak. Iya, asal dikelola. Karena kan pengelolanya bukan saya bilang nggak benar ya, artian dikelolalah secara profesional gitu. Berarti butuh banyak orang sebenarnya ketika PT itu iyalah. jalan. Iya dong. Membangun usaha itu kan nggak bisa sendiri Pak. Harus tim kan. Yeah. Nah, kalau ada di manajemen, ada di teknisnya kan gitu. Sayang lah PSMS ini kalau nggak dibuat seperti itu, sayang gitu. Bapak melihat juga ini ada tim yang baru berubah lah Pak, dari Karo United ke Sada Sumut. Bapak ngamatin juga nggak? Apakah itu gimana menurut Bapak dengan saya mengamati itu, makanya saya katakan tadi kalau PSMS nggak berbenah tinggal nama besar. Kenapa? Karena kan Karo ini kan sudah berubah jadi Sumut FC kan, Sada Sumut FC kan. Berarti ini kan membuat nama Sumut. Jadi kalau PSMS ini nggak berbenah, musim ini aja PSMS nggak naik ke Liga 1, Sumut FC naik Liga 1, saya pikir pendukung PSMS banyak ngarahnya ke Sumut FC. Jadi menurut Bapak perubahan nama yang dilakukan Karo United itu sebenarnya tepat justru dan menjadi kekhawatiran seharusnya dikhawatirkan oleh PSMS Medan. Oh iya, jadi kan gini, itu tadi saya bilang manajemen, pasarnya itu ya teman-teman Karo pintar membaca itu sebenarnya. Ini kan profesional kan, sepak bola. Iya. Pintar membaca itu gitu. Oh, justru itu menurut pengamatan Bapak ya. Saya udah ingatkan itu. Oke. Kalau PSMS nggak berubah, tinggal nama aja nanti. Iya. Stadion juga kalau misalnya belum teladan bisa dipakai, mungkin di teladan juga tetap seperti musim lalu Pak ya. Pasti. Ya. Apalagi nih kalau teladan nggak bisa dipakai, paling dekat paling kan ke Pakam. Aduh, berat juga saya pikir gitu loh. Karena liga ini kan kita banyak juga yang degradasi ini kan banyak juga nanti kan, 8 juga betul. kan. Oke. Pak, mungkin terakhir Pak, ngelihat Bapak juga sudah banyak ketua PSSI lah, bahkan tadi kita duduk samping-samping sama Pak Johar. Ngelihat Pak Erick Thohir Pak, bagaimana pandangan Bapak, apalagi Bapak baru pulang dari Jakarta juga untuk ini kan, untuk meeting lah dengan PSSI. Sosok seorang Erick Thohir menurut Bapak sendiri? Ya sebetulnya kan ya kita salut Erick Thohir. Ya ini saya katakan jujur aja ya, ketika konsisten itu kan saya berada di kubunya Pak Nyala kan. Ya. Saya kebetulan salah isku juga, tapi saya di kubunya Pak Nyala. Nah tapi setelah saya lihat Pak Erick serius dan sungguh-sungguh, saya pikir luar biasa. Ya semoga aja apa yang dibuat Pak Erick ini menjadi perbaikan sepak bola kita di Indonesia. Karena memang sepak bola kita ini butuh orang-orang seperti Pak Erick yang berani gitu, yang berani merubah daripada membalikkan yang salah ke benar, ke jalannya itu. Ya saya angkat tangan, salut sama Pak Erick Thohir. Tapi kan ada juga beberapa fans kayak kami Pak agak kecewa gitu. Kemarin kan Pak Erick Thohir bilang Liga 2 akan dilanjutkan. Ya. Pada saat itu ada 2 tim tuh, PSMS Medan nomor 1 dan Karo United peringkat 2. Ya. Ada kemungkinan gitu, ada tim ini bisa ke fase berikutnya kan Pak. Ada juga kemungkinan mungkin satu atau bahkan dua-duanya bisa lolos. Ya. Nah, kemudian kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu nuansa politik yang dimainkan Pak Erick atau gimana sebenarnya? Toh liganya nggak lanjut Pak. Ya mungkin kita apalah ya, mungkin ya namanya dalam situasi-situasi seperti itu kan bisa aja terjadi hal-hal yang di luar dari kemampuan Pak Erick sendiri kan. Siap. Mungkin beliau masih baru-baru, ya mungkin melihat situasinya belum jelas. Kalau ini di pertimbangan beliau lebih dari itulah. Saya pikir beliau punya pandang lebih jauh lah untuk itu. Kalau dengan Pak Lanyala sendiri gimana Pak? Beliau sosok menurut Bapak, terlepas dari misalnya menang atau kalah lah ya Pak, itu biasa lah. Biasa dalam kompetisi. Kompetisi biasa kan Pak. Walaupun Bapak juga di bola hita kan baca pengen exco, pengen banyak lagi hal positif yang Bapak ingin raih Pak. Gimana kira-kira Pak? Ya saya pikir wajar lah dalam sebuah kontestan kan ada menang ada kalah ya. Tapi kan
bukan berarti segala-galanya. Ya penting kan spirit Pak Nyala juga ada untuk PSSI kan gitu. Sedikit banyaknya Pak Nyala punya pengalaman lama dulu. Ya kita kan nggak tahu Pak Nyala sama Pak Edi kan juga pasti berkomunikasi mereka. Betul. Sama-sama duduk di pemerintahan. Betul. Kan, Betul. Tapi memilih beliau tuh karena sosok apa sebenarnya dari Pak Lanyala ini, Pak? Pak Nyala ini kan historis sebenarnya. Historis ketika saya masih manajer PSMS, ketika kami di KPSI dulu. Itu aja sih betulnya. Oke, lebih mengenal sosok beliau lah daripada Pak Eti gitu ya. Pak Eti kan baru kita tahu Pak Eti, tapi Pak Eti mungkin belum tentu tahu saya kan gitu. Iya. Jadi Dekat-dekat aja lah ya. Kalau Pak Nyala kan saya tahu dia tahu saya kan gitu. Iya. Tapi saya sebenarnya mendukung penuh lah apa yang disampaikan Pak yang dibuat Pak Eri ini luar biasa. Saya yakin saya pasti sepak bola bisa menjanjikan di tangan Pak Eri itu. Amin. Dan mungkin klub kita juga Pelita makin. Oh iya, kita harapan gitu Pak. Kalau kompetisinya bersih, wasitnya bagus, wah, kita semangat. Tapi kalau kita udah keluar ruang wasitnya itu kecewa kan akhirnya. Tapi memang Bapak sebagai klub besar sudah Bapak pegang PSMS Medan. Kemudian Pelita juga udah Bapak coba untuk besarkan dengan ada akademi dan lain sebagainya, Pak. Menuju ke profesional, Pak ya. Bapak ngelihat memang wasit ini jadi momok kah atau bagaimana cara memberantasnya sebenarnya wasit-wasit yang jahil tadi nih, Pak? Saya tadi baca apanya Pak Arya Sinulinga tentang wasit yang tegas di Nah, itu saya bilang kalau wasitnya bagus, pertandingan sepak bola berjalan dengan baik dan benar. Tapi kalau wasitnya nggak bagus, pasti ada masalah. Iya. Kuncinya di wasit. Seperti Makanya itu, Pak, saya support Pak Arya, bagus Pak. Saya berharap supaya wasit kita benar-benar fair play. Iya. Karena itu yang diminta, Pak ya. Kita diminta. Siap. Karena banyak pemilik klub tuh kecewa dengan wasit gitu. Dia ada kurang banyak, begitu kompetisi dicurangi wasit kan kecewa. Siap Pak. Saya berharap juga kita ke Sumatera Utara ini juga harus ada perubahan lah gitu. Saya berharap Pak Kodrat juga bisa lebih baik lah untuk supaya kompetisi bisa berjalan dengan baik gitu. Benar. Putaran Liga 3 yang lebih jelas lagi, kita Pak. harapkan ya. Kalau untuk Liga 3, Pak, sedikit. Ada juga yang kecewa kemarin itu Liga 3 itu kan hampir setiap hari bermain. Musim lalu. 2021 ya, Pak ya kalau salah. Itu menurut Bapak gimana sih sebenarnya, Pak, Liga 3 yang diinginkan oleh klub yang mungkin jujur finansial juga mungkin nggak semuanya sehat, Pak ya. Ada juga mungkin harus butuh Bapak asuh segala macam gitu. Gimana kira-kira, Pak, untuk menurut Bapak Liga 3 di zona Sumatera Utara ini dilangsungkan? Kalau saya lihat kan Sarasian itu kan udah dijelaskan juga tentang Liga 3. Kalau melihat dari situ, saya berharap Liga 3 di Sumut ini berjalan dengan baik. Pasti dia acuannya kan ke pusat juga kan. Kalau PSSI pusatnya baik, pasti ke bawah baik. Oh, itu sudah jelas, Pak ya. Pastilah. Intinya kepalanya dulu, maka semua tangan segala macam akan berjalan dengan baik. Jadi udah nggak ada lagi ngatur-ngatur siapa mau naik, siapa nggak ada gitu. Itu aja. Betul. Karena sepak bola sportivitas menang kalah biasa, Pak ya. Ya Pak Eri itu kan terbuka orangnya. Kalau ada apa-apa sampaikan katanya gitu kan. Kalau ada apa-apa sampaikan gitu. Mau ke media juga boleh, mau langsung boleh sampaikan. Siap. Mungkin Pak terakhir, Pak, apa yang Bapak sampaikan mungkin kepada seluruh insan sepak bola baik PSMS Medan atau Asprop atau Askot, Pak, kira-kira? Ya saya pikir kita Sumatera Utara lah ya. Saya berharap Asprop PSSI Kota Sumatera Utara ini bisa lebih baik dengan kepengurusan baru Pak Erick Thohir dan juga dengan periode baru Pak Kodrat. Semoga PSSI bisa lebih baik daripada tahun lalunya. Sudahlah, yang lalu kita nggak lihat kesalahannya, kita lihat ke depan. Harapan kita ke depan supaya lebih baik. Dan yang kedua, saya berharap PSMS khususnya supaya juga bisa lebih baik ya. Terus semua insan sepak bola yang membina sepak bola jangan berhenti, teruslah berbuat untuk sepak bola untuk masa depan anak-anak kita di kedepannya. Oke, siap. Itu aja percakapan singkat kita karena beliau harus ngejar pesawat lagi dongan-dongan ya. Jadi nanti next ketika beliau di Medan kita rancang lagi, lebih panjang lagi durasinya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita karena beliau juga inilah keren ya. Ya, makasih ya si Gambal TV. Siap, sukses selalu ya. Makasih, Pak. Sukses. Satu hari berharap nanti si Gambal TV muncul jadi TV si Gambal TV. Amin. Harus lebih maju lah. Siap. Kita ada orang percakapan kami, sukses buat Anda semua dan sukses buat. Terima kasih ya. Ya, Pak Wendy, thank you. Thank you.